nomor 1 yang pendahuluan tentang dasar-dasar robotika. Ya. Dasar-dasar robotika secara umum sekali. Oke, Ibu lanjutin. Maaf ada gangguan. Dasar-dasar robotika secara umum, yaitu secara general nanti bisa kelihatan ilmu anak TI ini ada di sempalan nomor berapa sih, ada di bagian part yang mana sih di dalam ilmu robotika. Ya, karena pada dasarnya ilmu robotika ini biasanya ada di anak mata kuliahnya ada di anak teknik elektro maupun fisika ya, elektronika, elektro lemah ya. Jadi bukan arus kuat, bukan arus listrik. Karena nanti di robotika ini ada bagian-bagiannya, ada mekanik, ada elektronya, ada kontrolnya, ya. Jadi nanti Anda akan kelihatan kita di bagian yang mana. Nah, sejatinya Ibu pernah menjelaskan pada awal pertemuan kenapa di TI ini dikasih mata kuliah robotika. Pada dasarnya awalnya kita berpikir, saya sama tim Embed berpikir bahwa bagaimana caranya supaya anak TI ini dapat kelanjutan dari praktikum yang dasar, yang Arduino, terus mau dilanjutkan ke mesin yang lebih bagus kayak Raspi gitu ya, yang bisa buat server. Jadi kita kemaslah dalam dasar-dasar robotika, ada dalam mata kuliah robotika. Tapi pada dasarnya isi yang ada di dalamnya tidak pure robotika gitu ya. Kalau pure robotika malah Anda tidak dapat praktikum Raspi kayak sekarang gitu ya. Jadi kalau robotika yang sebenarnya itu lebih kompleks lah dari ini ya. Jadi untuk supaya Anda dapat praktikum kelanjutan dari Arduino, kita tim Embed mengemas untuk menjadi satu mata kuliah robotika. Awalnya seperti itu. Pun pada akhirnya ada perkembangan tentang kurikulum bahwa di dalam TI UIN ini ada konsentrasi sistem cerdas yang dimana yang diunggulkan salah satunya adalah embedded ini yang nanti berhubungan dengan ilmu-ilmu lain kayak semacam AI dan lain algoritma dan lain sebagainya. Akhirnya berkembang ya mau nggak mau Ibu harus menyampaikan dasar-dasarnya robotika itu seperti apa. Asal muasalnya seperti itu kira-kira. Oke, next Dan. Kalau kita bicara robot, jadi Anda sering mungkin bingung gitu. Sebenarnya yang kita bikin ini, yang Anda bikin ini nanti di proyek UAS atau Anda nanti bikin skripsi itu termasuk robot atau enggak sih gitu ya. Apa sih sebenarnya yang definisi robot itu? Robot itu secara hierarkis kata, secara arti yang sebenarnya adalah kerja cepat ya. Jadi sebuah mesin yang mampu bekerja cepat, mampu menggantikan fungsi orang buat mengendalikan ya. Jadi, manipulator yang berfungsi yang mampu diprogram di sini dari awal. Jangan berpikir bahwa program itu awalnya adalah udah ada komputer, udah ada sistem operasi, udah ada aplikasi, udah ada bahasa C, udah ada bahasa assembler. Awalnya tidak seperti itu pengertian program di sini. Awalnya program analog ya, program analog. Didesain untuk memindahkan material, komponen, alat atau benda khusus lainnya melalui serangkaian gerakan terprogram untuk melakukan berbagai tugas. Jadi program di sini termasuk untuk melakukan kontrol terhadap outputnya ya. Jadi inputnya berupa sensor ya, diproses, diprogram, outputnya nanti berupa gerakan atau apa yang dikehendaki terhadap robot tersebut.
Jadi nanti kelihatan sebenarnya nanti yang Anda buat ini termasuk robot bukan sih, memenuhi kriteria sebuah robot atau bukan. Oke, next. Nah, ini perkembangannya awalnya adalah sebuah robot band yang dia dikendalikan dari jarak jauh, ya, udah dari abad 21. Jadi ini pakai bahasa pemrograman automata. Jadi kalau dulu Ibu kuliah dulu masih dapat Ibu mata kuliah bahasa pemrograman automata. Itu awal-awal bahasa pemrograman itu automata, ada Fortran dan lain sebagainya. Nah, itu benar-benar manual ya. Anda jangan berpikir bahasa pemrogramannya kayak kalian sekarang bisa drag drop segala macam, ada frame segala macam, nggak seperti itu bahasanya ya. Ini lebih ke low level language, dan pun pada saat pertama ditemukan belum ada komputer, jadi itu sebuah sistem kayak semacam algoritma, tapi itu bisa disebut sebagai awal-awal dari sebuah program. Oke, next. Ini perkembangan dari robot. Sudah ada yang mulai baca dari PPT ini, saya share di grup. Udah ada yang baca-baca? Belum? Oke. Jadi robot ini tidak terlepas dari AI ya. Jadi Anda nanti di sini bisa ngelihat di perkembangan ini dari tahun 21, 1921, 39, 41, 48, terus ada mesin Turing tahun 50 ya, tahun 51. Jadi AI itu sendiri sudah ada dari tahun berapa itu? Agak dibesarin, Don. 56 ya. Nggak bisa ya, Don? Nah, tahun 56. Sementara kita sampai sekarang di Indonesia pun belajar AI masih ngeraba-ngeraba ya, padahal sudah ada dari tahun 56. Termasuk teknologi-teknologi virtual reality, augmented reality ya. Itu perkembangannya nanti ada baca sendiri. Oke, next. Nah, nih augmented reality itu ada dari tahun 90. Kita sampai sekarang masih ada aja anak yang bikin skripsi tentang augmented reality ya. Jadi dari robot pengendali otonomus, mobil otomatis. Sekarang lagi tren ya mobil otomatis yang dihack. Kenapa? Gampang dihack itu, bisa gampang dihack terus digerakin. Gampang dihack, masa? Terus iya, Bu. orang Udah ada yang pernah nyobain. Ngeremote sendiri gitu. Iya. Dia jalan kemana-kemana. Nggak canggih dong berarti. Jadi sebenarnya sih sekarang katanya firewall buat mobil otomatis yang kayak bisa gerak sendiri, kan ada yang katanya bisa otomatis auto jalan kemana gitu. Itu katanya sih firewallnya sekarang udah lebih bagus, tapi itu tetap hackable karena dulu ada yang pernah nyoba kayak cuman ngeliatin uji coba bahwa mobil otomatis yang katanya kayak ini yang bisa gerak gitu, yang bisa otomatis kayak autopilot gitu, itu bisa tetap dihack buat digerakin secara otomatis. Ada videonya kalau nggak salah di YouTube. Ya bocor berarti kalau kayak gitu. Tapi Itu kayak, setiap kali perkembangan teknologi pasti ada kayak semacam penyakit, iya, pasti ada obatnya. iya. Kalaupun belum ada berarti belum ketemu aja, tapi pasti ada. Sama perkembangan teknologi, begitu ada perkembangan teknologi baru pasti yang rusak pasti ada tandingannya pasti ada. Setiap kali ada firewall atau apa security apa pasti ada. Kayak maling aja. Iya. Ya. Jadi ini sebenarnya kontribusi keilmuan kalian di anak TI ini terletak pada kontrol programming. Kalau di ilmu robotik adalah kontrol programmingnya, yaitu
termasuk di bagian AI dan algoritmanya. Makanya untuk anak-anak di atas mulai per angkatan 2017 yang ikut konsentrasi embedded, berarti termasuk kalian, angkatannya Doni juga 2017, 18 dan seterusnya, berarti dia sudah termasuk sistem cerdas. Pada saat Anda mengajukan proposal skripsi tentang embedded, itu sekarang sudah tidak boleh lagi untuk membuat alat kayak semacam program project UAS, tapi harus ditambahkan dengan kontribusi keilmuan dari bidang TI-nya. Salah satunya adalah dari bidang AI, dari algoritmanya, metodenya, apa yang Anda mau tambahkan di situ. Jadi syarat-syaratnya adalah pada saat Anda punya ide, ya kalau dari sekarang nih punya ide, kan karena sekarang kebanyakan yang ikut anak 2018 sudah semester 6 ya. Berarti sudah saatnya berpikir, oh kalau memang saya mau konsen di bidang embedded, saya mau skripsinya embedded, Ibu sih berharap dari Project UAS ini sudah mulai difikirkan untuk ke arah sana. Jadi Project UAS-nya kalau bisa, walaupun dia berkelompok, kalau bisa sendiri-sendiri. Karena ini nanti mau buat bakal skripsi saya loh, gitu. Itu satu. Yang kedua, pada saat Anda dapat ide, udah langsung ide kalian tuh cari jurnal. Kalau bisa 50 jurnal. Nasional, internasional, Anda cari jurnal yang berkaitan dengan ide kalian. Siapa tahu Anda sudah seyakin itu dapat ide, tahu-tahu udah ada yang bikin 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, itu fungsinya Anda komparasi dengan jurnal. Ya. Kalaupun nggak dapat 50 jurnal atau 10 jurnal lah ya, minimal 10 jurnal. Setelah itu Anda buat tabelnya, tabel pembanding namanya, tabel pembanding nanti di akhir-akhir pas dekat-dekat project UAS, nanti saya suruh Doni sama Ikram buat tampilin tabel pembanding ya. Tabel pembanding itu antara jurnal 1, 2, 3, sampai 10 itu kamu bikin kelemahan-kelebihannya apa, ada apa-apa. Terus yang ide kamu itu, yang kamu mau bikin itu apakah menjawab semua pertanyaan dari, minimal bukan semua pertanyaan ya, 3 atau 4 dari jurnal itu kelebihannya apa. Ibaratnya kalau orang bilang ada orang jualan pisang goreng gitu ya. Yang satu keunggulannya pisang goreng saya pakai coklat, yang satu pakai keju, yang satu pakai ini. Kamu udah nemuin 10 orang yang merek pisang goreng, terus kamu tetap mau bikin bahan dasarnya pisang dan judulnya pisang goreng. Kelebihan pisang goreng kamu dibandingkan dengan 10 pisang goreng yang lain apa? Intinya itu. Ya. Jadi dari sini Ibu terangkan letak dari seluruh rangkaian robotika itu sampai disebut dia sebuah robot, anak TI itu di mana sih letak kontribusi keilmuannya nanti di dalam ilmu robotika ini, gitu ya. Kira-kira bisa dipahami nggak Ibu ngomong seperti itu? Jadi nantinya itu kalian udah nggak bisa loh bikin alat pendeteksi banjir, alat pendeteksi gempa, bikin alat untuk pakan otomatis ikan gitu, udah nggak bisa kayak gitu lagi. Kalau mau bikin kayak gitu itu sifatnya kayak project UAS biasa aja. Kalau skripsi udah nggak skala seperti itu lagi karena kalian sudah dalam ranah sistem cerdas. Jadi harus ditambahkan alat pendeteksi ikan yang kalian, pemberi makan ikan yang kalian buat dengan alat pemberi makan ikan yang orang lain buat, apa bedanya? Itu satu. Yang kedua, kalau kamu tambahkan ilmu algoritmanya, apakah dia lebih canggih untuk mendeteksi, oh si ikan ini stres, si ikan ini nih harusnya dikasih makan ini. Nah, banyak kondisi yang harus dilakukan. Jadi lewat sebuah algoritma atau ilmu fazi atau AI dan lain sebagainya itu harus ditampilkan di situ. Nah, makanya sebaiknya kalau Anda ngambil embed ini robotik, terus Anda ambil sistem benam, sebaiknya Anda ambil juga
mata kuliah yang berhubungan dengan AI, dengan algoritma. Ibu nggak tahu mata kuliahnya apa kira-kira Don yang berhubungan dengan itu? Atau kalian udah ngambil yang anak 18? Bu Hanif, Bu. Apa tuh mata kuliahnya namanya Don? Lupa saya juga, Bu. Lupa ya? Udah lama nggak kuliah. Yang anak 18, apa mata kuliahnya namanya? Gak ada yang ingat? Waduh. Bu Khadijah kayaknya deh, Bu, semester lalu, Bu. Tapi apa ya kuliahnya, Bu? Lupa, Bu. Soalnya kayak bahas-bahas algoritma gitu sih, Bu. Ya apa tuh Jan? Mata kuliah AI. Bukan, kalau Pak AI itu Pak Victor, Bu. Tapi kalian udah ngambil? Udah semester 4 kayaknya deh, Bu. Ya, Bu Khadijah udah, Bu Hanif udah cukup lah ya. Insya Allah, Bu. Nah, itu harus dipadukan kalau memang mau ngambil skripsinya di bidang embed, itu harus dipadukan sekarang. Itu alternatif satu. Alternatif kedua, sistem cerdas ini juga nanti bisa dipadukan dengan ilmu networking. Jadi Anda bisa ngambil ke wireless sensor network untuk collect datanya, untuk kamu pengambilan desain dari alatnya, segala macam itu bisa pakai wireless sensor network. Jadi sudah agak sedikit ada gambaran ya nantinya akan seperti apa sih kalau kamu mau ngambil benar-benar fokus skripsinya di bidang embed. Oke, next then. Nah, aturan penegasan tentang robot, yaitu ini aturan dasar ya. Robot itu tidak boleh melukai manusia. Ya, karena robot itu yang mengendalikan manusia. Ya. Robot mengikuti perintah manusia kecuali bertentangan dengan nomor 1. Jadi kalau sampai dia melukai, ya peraturan ini. peraturan ospek. Ya. Ini peraturannya sering digunain ya Bu, yang buat kayak hubungan sama robot. Ya, robot harus menjaga eksistensinya kecuali bertentangan dengan aturan nomor 1 dan 2. Jadi kalau ini sekarang itu sudah ada implan ya. Jadi kecanggihan ilmu bioteknologi itu sudah dalam tahap sudah diimplementasikan juga. Jadi kita bisa mengimplan sebuah chip ke dalam otak untuk ditanam di situ database-nya, di jantung juga bisa. Ya, itu sudah ada alatnya kalau di jantung untuk mendeteksi sebelum ada serangan jantung atau enggak. Jadi implan itu bioteknologi itu Bu Hanif sekarang S3-nya ngambil itu. Jadi mampu merelasikan antara jaringan saraf otak dengan chip yang diciptakan oleh manusia. Gitu ya. Jadi kalau di dalam film-film fiktif itu sudah banyak banget orang yang setengah robot setengah manusia ya. Ada film apa itu yang manusia ada satu kehidupan entah di dunia mana lah di tahun berapa itu ada orang yang manusia murni tanpa campur tangan robot, ada yang otaknya manusia, tangannya diganti robot, kakinya diganti robot, terus ada juga yang robot murni. Nah, itu kedepannya mungkin bisa seperti itu, tidak menutup kemungkinan karena kalau kita bicara teknologi tidak menutup kemungkinan karena saya juga pernah cerita dulu kalau zaman saya kuliah sekitar 23-25 tahun yang lalu belum ada handphone, masih ada telepon rumah, itu pun kalau rumah orang yang kaya banget baru punya nomor telepon rumah gitu ya, ada telepon mobil yang sebesar apa gitu, masih analog. Terus kita nonton film apa tuh Ibu pernah cerita, di situ ada touchscreen, terus saya sama teman-teman saya ketawa gitu, kok berhayal banget sih masa
disentuh gitu bisa. Terus ternyata pada saat 10 tahun yang akan datang itu udah diproduksi, kita udah bisa menikmati touchscreen, jadi tidak menutup kemungkinan itu pun ada. Ya, karena sekarang implan tangan nyambung tangan dari robot itu udah bisa digerakin. Jadi kalau otak kita memerintahkan tangan yang patah bukan patah ya, tangan yang dipotong terus disambung ya, disambung. Tapi dia sifatnya bukan seperti kayak kaki pasangan ya. Kalau ini tangannya ini disambungkan oleh jaringan saraf tiruan. Jadi pada saat otak kita memerintahkan dia untuk bergerak, dia bergerak gitu. Jadi sudah memungkinkan teknologi seperti itu. Ya. Nah, kenapa pasal 1 itu tidak boleh melukai manusia dan harus mengikuti perintah manusia? Karena seiring perkembangan zaman mampu adanya jaringan saraf tiruan ini ada indikasi satu kesalahan bahwa robot itu uncontrol gitu ya, sudah tidak bisa lagi otak manusia itu mengontrol dia seperti punya pikiran sendiri. Nah, nantinya robot itu kayak semacam punya perasaan. Jadi dia udah nggak bisa lagi diremote oleh manusia, dikontrol oleh manusia. Begitu ceritanya. Nanti berhayalnya kesananya seperti itu. Kira-kira begitu ya. Selanjutnya, tidak boleh melukai manusia itu dalam arti kata pemakaian penggunaan robot ini tidak boleh untuk keperluan yang merugikan orang. Ya. Jadi dikontrol untuk sebagai robot pengganti pasukan untuk perang atau apa itu nggak boleh. Aturan PBB-nya emang nggak boleh seperti itu. Pun kalau ada yang seperti itu ya mungkin negara-negara maju yang bisa melakukan itu ya. Oke, next. Nah, ini balik lagi, apa sih yang dikatakan robot yang Anda buat itu termasuk robot atau bukan, itu dari mana sih? Nah, karakteristik dasar dari robot itu harus memiliki 4 karakter ini. 1, memiliki sensor. 2, memiliki kecerdasan, sistem kecerdasan, kontrol, kecerdasan buatan, controlling ya, memiliki peralatan mekanik, aktuator, dan memiliki sumber daya. Selama yang kalian bikin ini mencakup 4 karakteristik ini, alat yang kalian bikin sudah bisa dianggap sebuah robot ya. Nah, sekarang kita ini satu-satu sensor. Apa sih sensor itu? Jadi kalau Anda pernah belajar listrik atau elektro gitu, pernah dengar yang namanya transducer? Jadi transducer itu sebuah alat yang mampu merubah sebuah besaran ke besaran lain ya, besaran ke besaran lain. Transducer itu memiliki dua bagian penting, yaitu sensor. Sensor itu sebagai transducer input dan aktuator. Aktuator itu sebagai transducer output. Ya. Jadi sensor dan aktuator itu bagian dari transducer. Ya. Nah, sekarang sensor. Sensor itu merupakan alat yang berguna untuk mengukur ataupun merasakan sesuatu pada lingkungan di luar robot, layaknya indera pada makhluk hidup, dan memberi laporan hasilnya kepada robot. Ya. Sensor ini sekarang perkembangannya sudah luar biasa sekali. Hampir semua yang terdefinisi di dalam tubuh kita, sensor itu belajar dari kepekaan lingkungan, dari tangan kita, mata kita, telinga, pendengaran, suhu, dan lain sebagainya yang ada di luar lingkungan kita sebagai input itu diadopsi sebagai fungsi dari sensor, gitu ya. Nah, sensor itu sendiri berfungsi untuk mengubah besaran fisis menjadi besaran listrik. Besaran fisis didapatkan dari fenomena di lingkungan sensor, ya, seperti panas. Sensor panas ada, sensor suara ada, sensor intensitas cahaya ada, sensor tekanan, sensor kemiringan, magnetis, kelembapan, gravitasi, dan lain-lain. Bahkan
Sekarang di handphone kalian itu sudah banyak sekali sensor. Ya. Ada apa lagi kira-kira di handphone kalian sensornya? Standar. Handphone standar itu ada sensor apa lagi di dalamnya? Ada yang tahu? Apa aja Bu tadi Bu? Sensor yang ada di dalam handphone kalian. Ya, atau handphone yang sekarang yang tercanggih itu support ada di dalamnya ada sensor apa aja sih kira-kira? Sensor gyroskop, Gyroskop. cahaya. Oke. Itu ya Bu ya. Terus? Fingerprint. Finger, oke. Terus yang lagi Sensor wajah gitu Bu. face detection ya. Face detection, terus? Yang smartwatch itu yang sekarang udah canggih, yang mampu ngukur detak jantung, Anda jalan berapa kilo sehari, mampu membakar energi berapa, semuanya sensor ya. Akselerometer, elektronik kompasnya ada, pressure sensornya ada. Jadi kalau yang sekarang banyak dipakai itu untuk mendeteksi kesehatan kalian, itu bisa Anda tuh hari ini sudah berjalan berapa, kalori yang masuk berapa, yang terbakar berapa, itu sensor ya. Input. Jadi dia input. Sensor itu membaca yang di lingkungan kita ini apa sih yang mau dibaca. Anda mau bikin mendeteksi banjir pakai ultrasonik. Ultrasonik itu apa? Sensor buat apa? Buat iniin jarak, Bu. Jarak apa yang kamu mau deteksi? Jarak airnya kalau mencapai ketinggian sekian. Ultrasonik bisa ngirim, akhirnya pada saat Anda setting di program sekian sampai sekian, dia akan ngirim data kemana? Ngirim data ke prosesornya berupa apa? Microcontroller yang kalian pilih. Nah, mikrokontrolernya apa? Mikrokontroler itu banyak banget, bukan ratusan lagi, mungkin ribuan dari banyak vendor. Sistemnya juga macam-macam. Kenapa kalian pilih Arduino? Kenapa kalian pilih Raspi? Kenapa Arduino-nya kamu pilih yang seperti ini, yang tipe ini, tipe itu, kayak gitu. Nah, setelah dikirim ke prosesornya, kita masuk ke poin yang kedua, memiliki sistem kecerdasan atau kontrol. Sistem kecerdasan ini ada di dalam mesin mikrokontroler yang akan kita pakai, ya. Micron ini adalah sebuah prosesor. Ya, ini penting ya. Saya pernah ada anak bimbingan saya yang sidang, ya, itu luput dari di luar ekspektasi saya lah pas pada saat penguji itu bertanya apa perbedaan antara mikrokontroler dengan mikroprosesor, dia nggak bisa jawab. Di situ saya merasa malu sekali. Malu dalam arti kata tamparan ke saya juga, mungkin saya tidak menjelaskan dan langsung pada saat mata kuliah embed dan robotik itu saya langsung praktek aja. Karena di otak saya, kalian itu butuh praktek, kalian butuh praktek tanpa harus konsep itu tetap harus diajarkan. Makanya yang anak-anak yang terakhir tahun yang sekarang pasti sudah saya ajarkan itu tentang konsep mikroprosesor dan mikrokontroler, ya. Kalau sudah pernah dengar nggak apa-apa, saya ulang lagi. Jadi mikroprosesor itu adalah sebuah sistem cerdas, otak dari sebuah komputer, otak central processing unit, di mana dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa memori dan tanpa I/O, input outputnya, ya. Dia bergantung dengan yang lain. Begitu Anda punya prosesor, Anda cabut, Anda tidak bisa pakai prosesor itu kamu sambungin ke sensor, kamu sambungin ke aktuator, kamu sambungin ke motor DC, terus kamu kontrol dengan bahasa pemrograman kamu sendiri, itu nggak bisa. Sebuah mikroprosesor CPU itu tidak bisa kamu seperti itu kan. Ya, itu sebuah penjelasan yang sangat sederhana, ya. Sekarang kalau saya bicara tentang mikrokontroler itu sebuah sistem cerdas di mana dia sebuah prosesor juga, mikrokontroler itu, tetapi dia bisa berdiri sendiri tanpa adanya memori, tanpa adanya I/O, tidak kebundling jadi satu.
Ya, itu sudah jadi pada saat mikrokontroler itu dicabut, ya berdiri sendiri kayak Arduino, kayak Raspi, kamu bisa tambahkan dia dengan sensor, tambahkan dia dengan motor, dengan aktuator, Anda bisa program sesuai dengan bahasa yang ada di dalam mikrokontroler yang Anda pakai, itu bisa. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak? Bahwa sebuah mikrokontroler itu adalah teknologi embedded system yang dalam arti kata bahasa Indonesia sering kita artikan dengan sistem benam. Sistem, kenapa dikatakan sistem benam? Karena tertanam ya, sistem tertanam, yaitu apa yang ditanam? Yang ditanam adalah kita menanamkan sebuah software ke dalam hardware. Bagaimana cara menanamkannya? Kalau sekarang Arduino kamu tinggal program, pencet, pakai kabel datanya, dia sudah langsung ke send ke Mikonnya ya. Kalau dulu harus pakai EEPROM writer, ada alatnya khusus. Ibu harus cabut, taruh lagi di EEPROM writernya, terus nanti ibu coding lagi, ibu send, ibu cabut lagi ya. Kalau sekarang lebih canggih lagi, kalian udah langsung aja sambungin ke laptop, udah ya. Nah, di dalam sampai sini bisa dipahami ya. Jadi jangan ini dasar banget, jangan sampai nggak tahu gitu ya. Nah, nanti di dalam sistem kontrol ini, di dalam prosesornya ini, di dalam Mikonnya ini banyak yang terjadi sebenarnya. Yang kalau anak sekarang belajar Arduino, sebenarnya yang Anda lihat hanya dua lapisan luar saja, dua lapisan yang terluar saja. Seperti apa, Bu? Ada ilmu yang namanya interfacing ya. Interfacing itu si laptop Anda, si komputer Anda gimana cara mengenali Mikon yang Anda tanam, yang Anda gabungkan gitu ya. Itu ada yang namanya drivernya. Nah, drivernya berupa apa? Kalau di dalam Arduino mungkin Anda kenal dengan library, Anda kenal dengan stdio.h apa .apa itu kontrol-kontrol yang ada di situ. Nah, sebenarnya itu yang harus, itu tugas anak sistem komputer, teknik komputer untuk membuat itu, menciptakan sebuah library. Anak TI pun bisa sebenarnya Anda bikin skripsi membuat sebuah library ya. Kemarin anak 2015 Ijal tuh bikin library untuk piano. Ada anak 2010 itu Kak Sagaf itu bikin library untuk supaya sensor-sensor yang ada di handphone itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal gitu ya. Nah, bisa anak TI itu tidak melulu nanti harus bikin alat. Anak embed tuh kamu mau mengkoneksikan alat apa yang nggak ada, Bu, saya cari library-nya sama sekali nggak ada, Bu, gitu. Kalau Anda mampu menciptakan sebuah library sendiri, gimana caranya? Library itu sintaknya paling cuma 5-6 baris. Caranya gimana? Kamu harus tahu alamat yang kosong yang ada di dalam alat yang sensor atau alat yang kamu mau sambungkan itu, yang alamat kosongnya mana. Nanti kamu bikin satu pengalamatan tertentu, dikoneksikan dengan dikoneksikan dengan Mikonnya, dengan alamat mana. Nah, itu yang kamu bikin library-nya. Mungkin kalau di Arduino, Ibu bisa kasih contoh, Anda selalu ketik itu di atas ya 9.600 gitu ya. Kalau Ibu tanya, apa sih itu? Nah, anak-anak sekarang nggak ngerti itu asalnya dari mana. Jadi kalau Ibu dulu karena jurusan teknik komputer, Ibu diajarkan untuk membuat pengalamatan itu. Jadi rangkaian yang ada di Mikon, pin-pinnya yang kosong yang mana, yang bisa dipakai, itu ada rangkaiannya. Nanti di dalam sensor itu yang dipakai input-outputnya yang mana ada rangkaiannya. Kita buat dulu rangkaiannya untuk mengkoneksikan itu. Terus nanti kita bikin bahasa mesinnya, kayak assembler atau bahasa C ya, pakai itu, terus nanti kita compile sampai file itu dalam bentuk execute, terus kita masukkan ke dalam program yang akan kita mau kontrol. Seumpamanya sekarang Anda pakai Arduino itu basically-nya bahasa C, begitu caranya. Kira-kira. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Ayo dong respon. Insya Allah, Bu, paham, Bu.
Insya Allah ya. Oke, karakteristik yang ketiga yaitu aktuator. Aktuator itu adalah transducer output. Transducer output itu artinya jadi kalau sudah ada inputnya dari sensor, terus diproses oleh sebuah microcontroller, sebuah mesinnya, aktuator ini adalah actionnya apa gitu ya, actionnya apa. Aktuator itu sendiri sebenarnya alat yang berfungsi untuk mengubah besaran listrik menjadi fisis. Kebalikan dengan dari sensor. Besaran fisis yang dimaksud itu adalah berupa gerakan, boleh cahaya, panas maupun tekanan, ataupun magnetis. Jadi aktuator menjadi bagian penting dari sistem kontrol karena menentukan pergerakan dari sebuah proses. Nanti aktuator itu sendiri bisa dikontrol oleh mikron, komputer maupun PLC. PLC itu Programmable Logic Controller. Alat PLC ada di samping lab digital, tapi itu PLC yang kayaknya sudah tipe lama ya. Jadi kalau anak-anak elektro, anak-anak teknik komputer itu belajar PLC. PLC-nya singkatannya Programmable Logic Controller ya. Jadi nanti dimasukkan ke situ, diprogram inputnya apa, berharap outputnya seperti apa. Nah, PLC ini ada singkatannya lagi, ada yang power line carrier. Kalau power line carrier itu yang ada di PLN, itu yang berfungsi mengubah tegangan listrik menjadi tegangan digital itu ya. Beda lagi itu. Nah, di PLC ini banyak sekali perusahaan yang membutuhkan anak-anak yang bisa PLC. Jadi kalau Anda memang tertarik di bidang embedded, cari kursus tentang PLC. Anda kalau ibaratnya kalau anak jaringan tuh kamu punya nilai plus kalau kamu punya sertifikasi jaringan mikrotik atau apa gitu ya. Kalau anak embedded ya salah satunya adalah kamu dapat sertifikasi PLC gitu ya. Nah, PLC ini juga vendornya banyak. Jadi kerjanya di bidang apa sih Bu sebenarnya gitu ya. Jadi kalau vendor kayak Siemens, kayak Huawei, kayak apa ya dulu kalau produk Cina itu yang sekarang udah nggak ada di sini. Siemens, Huawei. Mito Bu, Mito. Hah? Mito. Bukan. Apa yang kemarin-kemarin agak tren tapi sekarang udah dicabut sih dari sini. Nah, vendor-vendor seperti itu tuh ada R&D-nya ya. Jadi Ibu punya teman kerjanya di situ di Siemens di bagian R&D. Jadi di situ ada PLC, ada. Jadi kalau dia mau kompetitor sudah mengeluarkan produk A, B, C, dia akan kumpulin itu, terus kita sempurnakan untuk menjawab kelemahan dari masing-masing kompetitor itu, dan nanti ada semacam prototipe handphone yang akan dikeluarkan. Nah itu ada labnya sendiri, ada R&D-nya sendiri. Hebat banget kalau Anda bisa masuk ke dalam divisi yang seperti itu ya, ilmunya banyak, dan Anda dituntut ya terus belajar sih. Terus belajar dan memang canggih, alat-alatnya sudah canggih banget. Jadi ada osiloskop yang harganya ratusan juta dan lain sebagainya di situ. Nanti sampai produk itu launching itu melewati berapa tahap, quality controlnya seperti apa dan lain sebagainya. Makanya sebuah produk itu biasanya di launching itu ada uji cobanya dulu ke customer. Kalau ada komplain-komplain kan beberapa kali entah mobil, entah motor atau apapun handphone gitu ditarik dari peredaran karena komplain dari customer gitu ya. Komplain dari usernya seperti apa gitu. Padahal di dalam vendornya sendiri udah melewati uji coba yang luar biasa. Nah, hal ini kalau di dalam sistem software Anda mengenal dengan bidang keilmuan lagi yang sekarang itu banyak dicari, yaitu software testing. Ya. Nah, kalau di robotik beda lagi itu nanti kontrolnya. Ya. Karakteristik yang keempat yaitu power, sumber daya. Ya. Jadi dalam merancang sebuah robot, berapa motor yang kalian pakai, mesinnya itu butuh berapa daya, motor itu butuh berapa daya, ini masalah banget ya. Dari kemarin-kemarin project ya, mungkin nggak tahu Ivan lagi mamanya lagi sakit,
berapa kali. Jadi saya suruh mentoring anak saya untuk lomba robot tuh masalahnya di power ya. Jadi kalau Anda pakai motor dan sensor ini apa segala macam, kebanyakan powernya tidak support. Nah, itu masih dalam bentuk prototipe. Jadi sebuah produk nanti Anda punya ide apa sampai diproduksi itu luar biasa. Prosesnya tidak sesederhana yang kita pikirkan, sampai ke dalam bentuk packaging, ke dalam. Jadi Anda harus kerjasama dengan anak fisika instrumen, Anda harus kerjasama dengan anak elektro, bisa jadi satu tim gitu ya. Nah, ini saya kebetulan dari kemarin diminta untuk terlibat dalam satu tim untuk membuat satu tombol otomatis buat mesin ATM Genos itu yang buat COVID ya. Nah, itu kemarin mereka mesinnya sudah ada, kontrolnya udah ada dari tab atau handphone device-nya, cuman belum bisa secara otomatis, masih manual. Jadi tugas tim saya adalah membuat itu supaya dijadikan otomatis. Padahal itu alatnya sudah oke semua, tinggal itu aja. Jadi nanti kalau prototipe yang tim saya buat ini berhasil dan mampu digabungkan ke alat tersebut, akan diproduksi secara massal. Dan kalau prototipenya ini berhasil, saya otomatis butuh anak banyak untuk memproduksi ini. Silahkan kalau yang tertarik nanti bisa satu tim dengan anak tim inovasi, saya kasih ke anak koordinatornya, saya kasih ke anak fisika. Ya. Oke, next. Nah, nih power, kontrol, sensor, dan lingkungan. Ya, kontrol itu ada di mesin, power itu udah saya jelaskan tadi, sensor itu input, aktuator adalah outputnya. Output dari aktuator ini didapat dari input dan diproses oleh kontrol oleh mesinnya, ke trigger, baru nanti aktuatornya outputnya sesuai yang diharapkan dari lingkungan ke lingkungan lagi, ya, lingkungan sekitar. Oke, next. Nah, ini klasifikasi robot berdasarkan lokomotif gerak dan klasifikasi robot berdasarkan medan jelajah. Oke, next. Nah, klasifikasi robot industri ya. Ini ada geometri lengan. Berhubungan juga ini dengan teknik mesin ya. Berbentuk persegi, silinder, bola. Jadi kalau Anda pernah datang ke satu pabrik pabrik spidol, kalau dulu Ibu pernah mengerjakan satu program kontrol untuk perusahaan Jepang di mana dia itu memproduksi soket IC ya, soket IC. Bukan IC-nya sih, soketnya. Jadi kami harus tugas kami adalah memprogram, di situ ada satu mesin server, ada database-nya, terus ada kontrol mesin industrinya, Jadi tugas kami adalah memprogram dari satu titik kontrol ke titik yang lain. Contoh yang paling sederhana yang suka saya contohkan pada saat saya mengajar sistem digital adalah pembuatan spidol. Spidol itu apa dulu sih, Bu? Yang jalan selongsongan spidolnya dulu di satu titik. Ya, berarti di situ ada database-nya. Terus dia jalan lagi dimasukin isi di dalamnya. Jalan lagi dimasukin ujungnya. Jalan lagi nanti di-pack. Jalan lagi nanti dia dikasih mereknya dan lain sebagainya. Sama kayak waktu Anda belajar organisasi komputer, waktu presentasi cara pembuatan motherboard. Nah, mirip-mirip seperti itulah. Nah, tugas anak embed gitu. Gimana sih mesin-mesin industri itu bisa dikontrol oleh sebuah software komputer? Nah, alamatnya di mana? Drivernya seperti apa? Protokolnya apa yang dipakai? Nah, itu kalau di OSI 7 layer Anda udah ada di level 2, 3, 4 lah ya gitu.
Terus selanjutnya adalah derajat kebebasan itu, ya, skala angka yang dinyatakan tinggi di mana, fleksibelnya seperti apa, nanti Anda buat ke digitalnya yang dianggap nol apa, yang dianggap low seperti apa, samplingnya seperti apa gitu ya. Sumber tenaga nih, listrik, hidrolik, jadi tidak melulu listrik ya. Sumber tenaganya itu nggak melulu listrik. Ya, hidrolik bisa, pneumatik bisa. Ya. Alat dan jenis gerakannya, apakah dia termasuk robot statis, beroda atau berkaki dan lain sebagainya. Terus pad control dan skala kecerdasan. Skala kecerdasan itu terkontrol itu kalau Anda pakai remote, Anda ngontrol pakai remote bisa, pakai laptop bisa, Anda dikontrol pakai handphone bisa, atau dia jenisnya termasuk robot otonom. Begitu Anda suntikan ke dalam programnya, dia otomatis bergerak sendiri gitu. Kayak kalau mobil remote kan masih ini ya, kayak apa ya, lane follower itu kan otonom juga. Begitu disuntikan, udah dia begitu ngedeteksi garis, dia akan jalan sendiri. Oke, next. Berdasarkan kemampuan gerak ada 2 ya, statis dan bergerak ya. Jenis robot statis letaknya tetap, tidak dapat berpindah ke suatu lokasi tertentu tanpa bantuan manusia. Contohnya, robot yang berbentuk lengan, robot berbentuk komputer yang dioperasikan menggunakan perintah program, ini seperti yang tadi saya contohkan, atau robot bergerak, disebut juga sebagai mobile robot yang sering dilengkapi dengan kemampuan untuk bergerak otonom. Ya, ini proyek-proyeknya anak saya yang mau ikut lomba nih, kayak gini juga nih. Ada part tertentu yang pakai yang statis, ada yang otonom ya, yang pakai kontrol dan otonom. Oke, next. Ada klasifikasi robot bergerak berdasarkan lokomotif geraknya. Yang pertama ada stabilitas, bidang sentuh dan jenis lingkungan ya. Stabilitas, pertimbangannya mencakup bentuk geometri dari bidang sentuh robot, pusat gravitasi, stabilitas robot saat diam dan bergerak, serta saat kemiringan medan. Nah, ini nanti di lapangan, ini masalah banget biasanya secara desain, secara program kamu udah oke, begitu dijalanin, nah stabil nggak robot kalian gitu ya. Terus bidang sentuh, pertimbangannya adalah ukuran, bentuk, kemiringan, dan gaya gesek. Ya. Jenis lingkungan, pertimbangannya mencakup struktur penyusun dari lingkungan serta mediumnya seperti tanah, air, maupun udara. Dari kemarin-kemarin banyak anak-anak bimbingan ibu yang bikin tentang tanaman ya, ngontrol tanaman dan lain sebagainya, itu sudah pasti tanah, air, udara itu yang dideteksi ya. Berdasarkan alat gerak yang dipergunakan, robot bergerak dapat diklasifikasikan menjadi beroda atau berkaki. Kalau roda itu jalan, kaki itu ya tek tek tek, kayak robot sumo tuh. Kalau anak saya lomba itu ada 2 tuh, sumonya jenisnya, ada kaki ada roda gitu ya. Kalau kaki dia berjalan satu gitu. Kalau roda ya dia pakai roda. Oke, next. Ini robot beroda. Klasifikasi berdasarkan jenis roda. Ada roda biasa, ada roda omni, dan ada roda yang berbentuk bola. Ini yang bola ini ada juga nih di MOS. Ya, nanti Anda baca sendiri ya. Oke, next. Berdasarkan jumlah ya, diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu robot beroda 2, 3, robot beroda 4, dan robot yang berantai. Berantai itu kayak robot ini, Lancer ya. Ya. Oke, next. Ini contoh robot beroda 2. Oke, next. Ini yang beroda 3. Ya. Jadi ini mainnya aktuator nih. Kalian kalau mau main di motor itu ada banyak. Ada motor DC, ada motor stepper ya. Kayak yang di robot battle gitu ya, Bu? Yang ada di YouTube, ada itu. Nah, ya kayak gitu tuh. Jadi Ibu ingat zaman dulu bikin 1 jari aja 3 titik 3 motor itu udah luar biasa untuk sampai berhasil waktu itu
kami berhasil bikin satu robot lengan yang bisa ngambil telur asli dan tidak pecah. Nah, itu ada satu cerita sendiri tuh. Itu pakai kayak itu ngitung kekuatan buat megangnya ya. Iya. Dan iya itu satu tim ya, satu tim. Jadi pada saat kita demokan mau jadi pembicara, ini ada satu cerita lucu nih, di kampus sudah oke semua, ya statusnya di situ waktu itu Ibu masih mahasiswa tingkat akhir, sudah oke semua, audiensnya banyak banget, begitu sampai di tempat tujuan robotnya ngambek. Sampai di depan podium dia nggak jalan. Mungkin di mobil ke pentok-pentok atau apa nggak paham. Ya. Tapi untung lah, makanya itu pada saat Anda perform, pada saat Anda nanti ujian skripsi, plan A, plan B, plan C itu harus disiapkan. Contohnya apa, Bu? Alangkah lebih baiknya Anda mendemokan alat itu live. Oke. Pada saat Anda offline sebelum sidang, alatnya jalan. Pada saat live nggak jalan, plan B-nya apa? Kamu udah siapkan video. Ya. Plan C-nya kamu siapkan apa lagi gitu. Maksud saya gitu ya. Jadi memang di dalam satu progres itu Anda harus ada plan A, plan B, plan C. Anda berencana untuk membuat umpamanya kayak Doni alat pendeteksi masker, saya maunya sampai segini Bu. Itu plan A perfect ya, perfect sesuai dengan ekspektasi kamu. Plan B-nya apa kalau itu nggak jalan? Saya mau sampai plan 4 aja Bu, berarti sampai pada saat algoritmanya sudah berhasil aja. Plan C-nya apa? Kayak gitu. Plan A, plan B, plan C itu menentukan nanti nilai kamu berapa. Ya. Oke, next. Ini beroda 4. Dibaca ya, nanti dibaca sendiri ya. Oke, next. Ini robot berantai. Ya. Oke, next. Robot berkaki. Ya. Oke, lanjut dan. Ini robot berkaki 1. Terus berkaki 2. Nah, barulah di sini ketahuan kan cara kenapa kalian harus belajar matematika, kenapa kalian harus belajar fisika. Nah, titik-titik kayak gitu, sudut, itu ada rumusnya. Ya, yang dimana kita untuk hal kayak gini anak TI tidak bisa berdiri sendiri, harus satu tim dengan anak fisika dan anak elektro. Ya. Oke, next. Ini contoh-contohnya ya. Nah, ini ada robot bergerak berdasarkan medan jelajah darat, air, dan udara. Kalau darat mah udah banyak ya. Air juga sekarang untuk keperluan keamanan tingkat negara, laut, dan lain sebagainya. Drone-drone yang ada di bawah laut itu sudah banyak sekarang. Ya. Apalagi drone udara ya, roket dan lain sebagainya untuk mata-mata dan lain-lain. Dulu Pak Ferry berencana untuk membuat drone kayak semacam sensor atau drone yang ditaruh di bawah laut untuk mengetahui tingkat apa ya namanya ya. Jadi untuk mendeteksi bahwa di dalam kedalaman laut itu di daerah itu ada banyak ikan atau enggak. Oke, next. Nah, itu kira-kira robot air, robot udara. Nanti Anda bisa googling sendiri di YouTube, di situ sudah ada cara kerjanya dan lain sebagainya. Memang harus banyak-banyak baca, harus banyak-banyak lihat untuk dari banyak baca, banyak lihat YouTube dan lain sebagainya itu, Anda nanti dari situ dapat ide. Ya. Oke, next. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Gimana ya? Enggak, belum sih, Bu. Belum ada. Berarti saya cukupkan sekian untuk recordingnya. Nanti bisa diedit sama Doni ya. Nanti linknya kasih ke Rifki biar bisa di-upload di YouTube. Nanti linknya kasih lagi ke grup. Oke, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang jam